Berada di pihak Indonesia, ribuan warga Australia turun ke jalan minta Anthony Albanese lakukan ini. Indonesia sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan. Berada di pihak Indonesia, ribuan warga Australia turun ke jalan minta Anthony Albanese lakukan ini. Konflik Indonesia sampai Australia kian meruncing setelah masalah perbatasan kembali mencuat ke publik. Kini ribuan warga dibayang-bayangi ketakutan di mana ancaman Korea Utara bersama Indonesia menjadi momok yang menakutkan. Di balik ketidaksukaan warga Australia terhadap Perdana Menteri Anthony Albanese yang telah beberapa kali tersandung kasus sangat tidak baik. Namun anehnya pemerintah Indonesia selalu berdalih sebagai saudara tua untuk menyelesaikan konflik dengan jalur damai yang semakin membuat politik luar negeri Indonesia tidak memiliki jati diri. Kini harapan besar warga Australia ada di pundak Jokowi. Mereka menuntut Indonesia menjadi penengah di balik ancaman menakutkan Kim Jong-un yang kembali menyampaikan kemarahannya setelah Anthony Albanese memberi pernyataan tak akan mundur dari ancaman Korea Utara ataupun Indonesia. Kami tak ingin ada perang, kami berharap PM Australia Anthony Albanese memberikan pernyataan yang dapat memperjelas kematian Kim Jong-un agar masalah ini tidak berlarut-larut dalam membahayakan juga merugikan kami. Warga Australia ungkap para demonstran di tengah-tengah demo besar. Ribuan warga di depan kerajaan Australia kemarin, mereka tidak bisa dengan masa lalu kejayaan Indonesia. Sudah tutup buku, di mata mereka tidak ada lagi istilah abang adik saudara tua, ujar pengamat politik luar negeri. Oleh karena itu, ia melanjutkan, sudah bukan saatnya lagi Indonesia merasa lebih hebat dari Australia karena mampu merebut kemerdekaan sendiri. Akan tetapi ia juga mengatakan bahwa perubahan sikap Australia itu bukan berarti mereka hendak perang fisik dengan Indonesia. Australia itu jangankan perang, mereka itu takut sama Indonesia. Tapi kalau kita tidak punya konsep, mereka sudah siap mengacungkannya untuk masuk ke Indonesia, katanya. Salah satu yang dikhawatirkan adalah invasi melalui bidang ekonomi, maka dari itu tidak mengherankan apabila nilai-nilai sekuritas di kalangan masyarakat Australia sudah berbakti sejak awal 2000-an. Khusus untuk soal prioritas tersebut, hal ini ditunjang oleh besarnya arus perubahan dan perkembangan ide-ide sipil orang Melayu. Puluhan ribu warga Australia tunjukkan dukungan kepada Indonesia. Puluhan ribu warga Kanguru berkumpul di wilayah ibu kota Praha pada Minggu untuk menunjukkan solidaritas mereka terhadap Indonesia dan dukungan mereka terhadap nilai-nilai demokrasi. Unjuk rasa itu diadakan untuk merespon 3 demonstrasi anti pemerintah, yaitu Anthony Albanese baru-baru ini, di mana para demonstran menuntut kemunduran diri Perdana Menterinya yang berhaluan konservatif atas dukungannya terhadap Australia itu. Juga memprotes pelonjakan harga energi dan korupsi. Keanggotaan negara itu, para peserta unjuk rasa di kota Kanguru mengibarkan bendera Australia sambil menampilkan slogan-slogan bertuliskan Republik Australia menentang kekhawatiran dan kami akan mengatasinya. Aksi pada hari Minggu yang digelar di lapangan wajib kelas itu diorganisir oleh sebuah kelompok bernama Senjata Momen Utuh Demokrasi. Beberapa unjuk rasa mendukung Indonesia pasca invasi Rusia. Grup itu juga pernah mengadakan aksi besar-besaran menentang mantan Perdana Menteri Anthony Albanese dan menyebutnya ancaman bagi demokrasi. Presiden telah berjanji untuk membuat konsensi untuk mengakhiri krisis di negara itu. Janji Presiden untuk mengamandemen anti-protes dianggap terlambat dan masa menuntut Presiden Australia mengundurkan diri. Para dewasa terus melempari batu dan bom bensin ke arah polisi dan dibalas dengan tembakan gas air mata. Orang-orang menuntut pengunduran diri Presiden. Menurutnya tawaran Presiden itu sudah terlambat. Kemarin masa anti pemerintah menyebar di luar kota Kanguru di kota barat Ivano. Sekitar 1.500 pengunjung terasa menduduki kantor pemerintah daerah dan memblokade diri mereka di dalam gedung. Mereka juga menuntut gubernur setempat mengundurkan diri secepatnya karena banyak orang menyerbu kantor gubernur dan sejumlah polisi berusaha menghalangi. Malulah pada Anda, teriak sejumlah demonstran mengundurkan diri, teriak demonstran lainnya. Kondisi tak jauh beda juga terjadi di lokasi di mana demonstran besar digelar kantor pemerintah daerah secara terpisah. Para anggota parlemen dari Republik Otonomi Daerah yang dikenal sebagai loyalitas Presiden untuk menyatakan keadaan darurat di negara itu.